Disclaimer ya, kalau kalian menemukan video ini tolong tonton sampai selesai. Alat ini tampak begitu sangat sepele. Ya, sering terselip di laci dapur, harganya mungkin cuma beberapa ribu perak ya. Dan sering kita hilangkan begitu saja. Tapi dengarlah, benda kecil ini bernama sendok. Ini adalah salah satu penemuan tertua umat manusia yang mengubah cara kita bertahan hidup. Sebelum adanya sebuah garpu ditemukan, sebelum pisau menjadi alat makan yang sopan, sendok sudah ada di sana. Sendok bukan sekedar alat, dia adalah sebuah perpanjangan tangan seorang manusia yang paling pertama. Mari kita mundur pada puluhan ribu tahun. Manusia purba tidak punya pabrik logam. Mereka lapar dan mereka butuh cara untuk mengambilkan sebuah cairan yang tidak bisa mereka ciduk menggunakan telapak tangan. Ya, mereka akhirnya menggunakan kata spons. Dalam bahasa Inggris kuno, berasal dari kata spon yang artinya serpihan kayu. Jadi sendok pertama kita adalah sebuah kayu yang kebetulan berbentuk cekung seperti ini. Namun di wilayah pesisir ceritanya berbeda. Manusia purba menggunakan sebuah kulit kerang, bentuknya cekung juga. Dan juga alami, kerang itulah yang menjadi cetak biru atau desain asli sendok yang kita pakai sampai detik ini. Bayangkan ya, setiap kali kalian menyuap makanan, hari ini kalian sebenarnya sedang meniru sebuah gerakan manusia purba yang sedang menciduk air laut dengan sebuah kulit kerang di ribuan tahun yang lalu. Masuk ke tahun 1000 sebelum Masehi, di Mesir kuno, di sini sendok naik kelas. Dia bukan lagi sekedar alat bantu makan, tapi adalah sebuah karya seni. Para Arkeolog menemukan sendok yang terbuat dari sebuah gading, batu tulis, dan kayu berukir motif religius. Tapi ingat, saat itu sendok adalah barang termewah, hanya para Firaun dan bangsawan yang memilikinya. Mereka menggunakan sendok bukan cuma buat makan, tapi untuk ritual, kosmetik, mencampur ramuan celak mata atau sebuah minyak wangi. Rakyat jelata, mereka setiap saat dengan tangan atau sepotong roti sebagai pembersih sisa makanan. Nah, di titik inilah sendok mulai menjadi sebuah simbol, sebuah status sosial. Siapa yang memegang sendok, dialah yang punya kuasa. Bangsa Romawi kemudian menyempurnakan bentuknya. Mereka mulai menggunakan perak dan perunggu. Mereka punya dua jenis sendok yang sangat spesifik. Ada ligapula atau ligula yang besar untuk sup dan ada cochleare. Ini unik, sendok kecil dengan gagang yang sangat runcing di belakangnya. Kenapa runcing? Karena orang Romawi sangat suka makan kerang dan telur. Gagang runcing itu fungsinya untuk menusuk daging atau mencongkel kerang untuk memecahkan cangkang telur. Namun lucunya, berabad-abad kemudian setelahnya, tepatnya di abad pertengahan, kalau kalian diundang makan ke rumah orang atau ke pesta kerajaan, jangan harap deh tuan rumah menyediakan sendok di atas meja. Tidak ada, kalian wajib membawanya sendok sendiri yang biasanya tersampir di ikat pinggang. Nah, kehilangan sendok saat itu sama malunya dengan kehilangan dompet di zaman saat ini. Lalu kemudian datanglah masa di mana sendok menjadi sangat elegan. Terutama di negeri Inggris muncul sebuah istilah born with a silver spoon in one's mouth atau lahir dengan sendok perak di mulutnya. Ini muncul karena sebuah tradisi memberikan hadiah sendok perak saat pembaptisan bayi sebagai simbol keberuntungan dan juga kekayaan. Baru pada abad sekitar 18 dan 19, saat revolusi industri meledak, sendok mulai diproduksi secara massal, yaitu menggunakan sebuah mesin. Bahan stainless steel atau baja tahan karat kemudian ditemukan. Sejak saat itulah, sendok yang dulunya barang mewah milik para raja-raja di zaman itu akhirnya resmi masuk ke dapur-dapur rakyat jelata atau orang-orang bawahan atau orang-orang biasa. Dia menjadi sebuah demokratis, dia menjadi milik semua orang.
Namun di Indonesia sendiri kita mempunyai sebuah kearifan lokal bernama sudu atau suru, daun pisang yang kemudian dilipat-lipat atau dijepit menggunakan lidi dan bisa langsung dibuang setelah makan. Itu adalah bentuk sendok paling ramah lingkungan yang pernah diciptakan oleh rakyat Indonesia atau Nusantara lainnya. Jadi lain kali kalau kalian memegang sendok di tangan kalian seperti ini, lihatlah baik-baik cekungannya. Itu bukan sekedar besi lengkung, itu adalah sebuah evolusi dari sebuah kulit kerang, serpihan kayu, perak para bangsawan di masa yang lampau. Hingga pada akhirnya sampailah ke tangan kita pada saat ini. Sendok di tangan saya ini adalah sebuah bukti bahwa manusia selalu mencari cara untuk menikmati sebuah hidup dengan lebih mudah, setetes demi setetes. Tentu saja dari sejarah singkat dari benda yang saya pegang ini dan paling rendah mungkin di meja makan kalian, tentu saja ini adalah sebuah simbol pelajaran yang bisa kita ambil.